ada memikirkan situ lagi. Nanti kelirakan ini bagaimana Oma Eroma, bagaimana Inul anak guru ijazah. Sekalanya Inul sesudah dijapai kepalanya oleh abahnya bisa kumpul, menunduk hatinya, dinyatakan tunduk hati tawaduk dengan lidahnya, dinyatakan tunduk hatinya dengan mencium tangan Oma Eroma, dengan meneteskan air. مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب من العابدين مدد الله إلينا. رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. Pertama-tama mari kita bersama-sama merasakan dan membaca Alhamdulillah. Oleh sebab kita semua sudah berkeyakinan bahwa segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dihitung, dan diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kuku tidak ada sedikit pun kosong dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh badan kita seluruhnya dengan nikmat. Yang nikmat badan kita seluruhnya ini adalah bersumber daripada nur Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua zahir dan batin terbit daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua satu juzuk dari Nur Muhammad SAW, satu buncuk daripada Nur Muhammad SAW, tidak terpisah daripada Nur Muhammad. Kalau diumpamakan satu biji kitab, ini namanya kitab. Kalau diambil di sini namanya juga kitab. Di sini juga kitab. Di sini juga kitab. Di sini kitab. Ini namanya juzuk. Juzuk ini tidak berpisah daripada seluruhnya, daripada kul. Kalau bahasa Arab juz, semua ini kul, ini juz, ini keseluruhan. Kalau ini namanya sebuncuk. Tapi walaupun kata-katanya buncuk, namun itu berait berhubung dengan semuanya ini. Ini harus kita kaji dan kita yakinkan bahwa diri kita dari sini ke sini tidak ada terpisah dari Nur Muhammad.
tapi kita sejuzu. Namun Nur Muhammad itu seluas alam, baik alam ulwiyah, yaitu alam yang di atas, baik alam sufliyah yang di bawah, baik alam syahadah yang nampak dilihat mata, baik alam malakutiyah, alam yang tidak dicapai mata kepala, baik dunia, baik akhirat. Semua alam yang lain dari Allah, maksud alam itu adalah juzuk dari Nur Muhammad. Dan di mana alam, sekecil apapun alam, di situ namanya Nur Muhammad. Jelaslah kepada kita, tidak ada lain lagi, hanya Nur Muhammad. Ini adalah ilmu yang sangat penting untuk mencapai mahabbah, cinta kepada Nur tadi. Kalau seorang orang cinta kepada Nur, dia akan dibawa kepada yang punya Nur, yaitu Allah. Jadi seakan-akan Nur ini seperti kapal. Orang yang mengamalkan Nur itu seakan-akan masuk di dalam kapal. Kemudian kapal itu menuju kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Al-Faqir ini, di atas Almarhum Abdul Ghani, naik Abdul Manan, naik Seman. Seman ini digelar Seman Tasawuf. Naik ke atas Sa'ad, naik ke atas Abdullah Tasawuf gelarnya, naik ke atas Mufti Khalid, naik ke atas Khalifah Hasanuddin, naik ke atas Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari. Abdullah ayahnya Muhammad Arsyad disebut Al-Hindi karena lahir di India. Kemudian pindah ke Banjar, lalu disebut Al-Banjari. Jadi Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Hindi Al-Banjari. Abdullah tinggal di Lugabang, rumahnya. Demikian kuburnya, bahkan istrinya yang bernama Aminah itu batatai dua laki bini di Lugabang. Rumahnya di belakang Kubah Lugabang. Kemudian Abdullah Al-Hindi Al-Banjari, abahnya Datuk Kelampaian ini, bin Abu Bakar Al-Hindi, lahir di India, wafat di India. Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Sadabiyah Al-Aidus. Begitu menurut catatan dari Almarhum Mufti Khatib Muhammad bin Jamaluddin bin Syekh Arsyad
cucu adalah mufti atau khotib Muhammad ini tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu riwayat dan istri dan anak cucu buyut intah cicit cuit gamitnya Syekh Arsyad yang lengkap disusun oleh almarhum arwah Kai Haji Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afiq yang digelas daripada bawaan Datulandak ini disebut Tihang Guru. Panjang ceritanya masalah Tihang Ampat itu. Kita mengharapkan kepada Allah semoga tihang-tihang yang bersejarah jangan dirubah oleh panitia masjid yang sekarang ini. Insya Allah berkahnya luar biasa. Jadi sekarang diberi nama Masjid Al-Karamah nang bakaramat, sebab bakasnya tihang nang ampat itu dari karamat Datulandak abah oleh arwah Kai Haji Abdurrahman Siddiq nang wafat di Endregiri. Endregiri almarhum Datulandak orangnya pertama alim, kedua abid mengamalkan ilmunya, yang ketiga soleh melaksanakan tugas kepada Allah dan kepada makhluk. Nomor 4 wali. Nomor 5 jaga garis miring pahlawan. Awak sirin halus saja, tertinggi abah, bahu sirin terlebar abah. Pada ketika mau membuat masjid Martapura, beliau membawa tongkat masuk ke Parok Jahu, maka langsung menyatakan niatnya mau mencari 4 biji pohon ulin yang panjang sekian, yang bentuknya kayak ini, rata, jangan pindah bengkok, gondolnya nang kayak ini siapa malu, panjangnya sekian 50 meter, berhubung hutan dikuasai oleh Ewen, dulu Ewen ya, nang wah ini kan suku Dayak. Dayak melihat ini orang halus awak randah aja, hendak mengambil harta nang di dalam kekuasaannya. Terjadilah kata-kata nang kasar, istilahnya hendak bakalahi. Kalau Datulandak menang silahkan, maksudnya 4 biji itu apa, ulin boleh diambil, kalau kalah jangan. Datulandak mengangkat tongkatnya, sudah diangkat tongkatnya, diputar-putar tongkatnya, langsung semua kepala suku Dayak menghormat kepada beliau. Tongkat ini diambil oleh Datulandak dari almarhum Syekh Muhammad Arsyad dalam bayar. Syekh Muhammad Arsyad diberi sewaktu mau pulang ke Indonesia oleh gurunya yang memimpin dunia akhirat, yaitu Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim
yang disebut Syekh Samman. Syekh Samman ini turunan dari Sayyidina Hasan, nang paling tua dari anak Siti Fatimah. Hasan itu kakak Husin Anding. Matinya dikasih dari itu kan Hasan dulu. Al Hasan Thummal Husain Thummal Husain dan Nabi Qurratul Ain Qurratul Ain Nurun kan kawkaban kan kawkaban jadduhum sallu alaihi sallallahu alaihi. Subhanallah. Sayyidina Hasan dari pusat ke atas rambut tidak ada lainnya Rasulullah. Siapa hendak melihat rambut Rasulullah, lihat rambutnya Sayyidina Hasan. Dan seterusnya, dahinya, telinganya, kaningnya, matanya, hidungnya, pipinya, bibirnya, giginya, lidahnya, ilap-ilap, dagunya, itu penggulunya, apalagi bahunya, ya, dadanya, susunya, belikatnya, sampai kepada pusatnya. Nah, kalau dibukakannya di sini, kurang melihat di mana aja, belakang kah, depan kah, kiri kah, kanan kah, tidak ada lain sudah Rasulullah. Itu. Kalau Sayyidina Husin adiknya, nah, nang sama lawan Rasulullah itu mulai pusat ke bawah, pusat, kemudian ari-ari, pipi burir, ya kan, kemudian pisang, pintalu, kemudian apalagi tembakau. Kita bikin buka dada lah setuman, tambah kurang guring 10 menit aja, jadinya suara serang. Pelaburan 9 bahan pokok, harga susu tetap menonjol kan? Pisang turun naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bukan kanan kiri lain, tapi masih di atas telur. Walaupun turun naik, tapi masih di atas telur. Ada kalau telurnya 2 biji. Nah, kacang ini begini, harga stabil di antara daging, tembakau di sekitar pisang, telur, dan kacang. Pendapatan kalau tidak ada bencana alam, maka
meningkat penghasilan tembakau. Tapi kalau sewaktu-waktu ada bencana alam, penghasilan menurun. Kalau ada pertanyaan, apakah bencana alam? Di antaranya rontoh. Jadi berkurang tembakaunya. Di antaranya ada yang disengaja pakai gunting, potong separuh, kan hitungan berkurang. Kadang-kadang kebanjiran, kadang ada virus gatal, digaru-garu tercabutan, jadi berkurang pendapatan. Sekian laporan 9 bahan pokok. Yang menarik, harga pisang turun naik, tapi masih di atas telur. Bayangkan, bujur kata. Mentekan pisang manggala lah. Entahkan pisang mauli. Jadi Sayyidina Hasan memilih untuk menyambung datunya, kainnya Rasulullah menghadap masyarakat, yaitu mulai dari bawah sampai ke pemerintahan presiden. Begitulah sedikit tempo riwayat Sayyidina Hasan. Oleh sebab itu kebanyakan sultan yang di dunia ini silsilahnya dari Sayyidina Hasan. Sultan. Lihat aja, kalau sultan itu rupanya lain. Coba India kalau ada sultan khan, ya lain. Coba lihat hidungnya. Hidung. Kalau hidung lelakian mancung itu berbinian yang ketujuh. Nah, kalau bini-bini mancung hidungnya lelakian yang ketujuh. Karena hidung bini-bini menunjukkan kacang. Kalau mancung berarti kacangnya tinggi. Jadi lelaki yang itu tahu, wah ini tinggi, wah ini sedang. Kalau lelakian mengetahui pisangnya itu adalah di ibu jari batis. Kalunya ganal menunjukkan pisangnya ganal. Kalunya panjang menunjukkan pisangnya panjang. Sesudah ibu jari di sini ada sedikit baganal. Maaflah. Nah, ini menunjukkan telurnya ganal. Ininya ganal panjang. Kada kawan itu setengah. Jadi kalau babinian itu ini melihat aja sudah, walau inya kada membuka melihat. Wah, subhanallah. Kalunya ibu jari batasnya halus, handap, intalunya itu halus, innalillah.
Itu di dalam kitab Firasat, bukan Mujarrabat. Kitab Firasat. Kalau kau berdusta, matinya lelakian itu lamun ada bebinian hendak nang disimpaninya itu kan ibu jari batis disimpaninya benar. Sebab ketahuan bebinian halus hendak, kemudian di sininya nah bulu. Apabila banyak bulunya berarti anu timbakunya eta subur. Ini babinian pang dilajari. Kalau enak Tuhan untuk mencari pulang. Ini kadang yang dipilih duitnya belum banyak bisa duit iya luput duit itu kada kawa diapa-apai, dimakan kada kawa, diminum kada kawa, sakit gigi tapalkan kada. Cobalah mon ibu batis hancur kaliok nah itu kalau diteruskan lagi anu bungkas rahasia. Apa maksudnya ini? Walaupun loco-locoan, artinya yang nampak dilihat dengan mata jelas dilihat dengan ilmu, rahasia daripada yang dilihat oleh mata itu. Kembali kepada asal pembicaraan. Yang kita lihat mikrofon, tapi hati kita lain. Yang kita lihat ini dalamnya mikrofon adalah juzuk dari Nur Muhammad. Jadi kita melihat mikrofon dengan mata, hati kita melihat Nur Muhammad. Itu hati. Nah, kemudian sekadar kita mengingat Nur Muhammad, sekadar itu kita ditulis orang yang mencintai Rasulullah. Apabila banyak lupa kepada Nur Muhammad, kecintaan kita merosot, harga cinta merosot. Akibat perang kira. Nah ini yang kita pikirkan siang malam supaya meningkat pendapatan cinta. Jangan merosot. Ini jalannya. Syekh Saman jalan ini, Datuk Kelampayan jalan ini, semua anaknya menantunya jalan Nur Muhammad juga. Habaib semuanya nang abah temui, nang abah baca kitabnya, semua jalan Nur Muhammad. Memusyahadahkan Nur Muhammad. Arti musyahadah itu, kalau kita menonton TV lah, kan TV udah nampak, tapi ada yang main di dalam TV itu kan ada yang main. Kita kada perhatikan TV-nya itu, kada memperhatikan. Nang kita perhatikan nang nampak di dalam TV itu. Jadi seakan-akan TV itu kedada, nang ada nang di dalamnya itu, nang main itu tadi. Jadi bukan nang main itu memasuk ke dalam TV, jap-jap kedada, tapi jelas. Nangka itulah. Jahirnya ini TV, tapi di dalamnya Nur Muhammad. Kalau orang nang paham, inya kada memperhatikan TV, memperhatikan nang main di situ. Ya tak? Buka SCTV, buka suara kolomanya, ya kan? Nang keluar Inul dengan Omai Rama, umpama kita kadang memeriksa lagi TV-nya berapa, ganalnya, tingginya, panjangnya, mereknya, kadang memikirkan situ lagi. Nanti kita pikirkan ini bagaimana Omai Rama, bagaimana Inul anak guru Ijazah.
Sekalanya Inul sesudah dijapai kepalanya oleh abahnya di sekumpul, menunduk hatinya, dinyatakan tunduk hati tawaduk dengan lidahnya, dinyatakan tunduk hatinya dengan mencium tangan Oma Irama, dengan meneteskan air mata sadar bahwa diriku adalah salah. Ini mengenai Oma Irama itu ampun tanggung jawab Guru Sidin. Kenapa Sidin itu menyuruh orang minta ampun lawan Sidin? Kenapa Sidin menyuruh orang mencium batas Sidin? Apakah takabur dan sombong? Itu urusan Guru Sidin, bukan urusan kita. Karena manusia masing-masing punya guru, nang bertanggung jawab gurunya terhadap muridnya. Kita kagak boleh mencampuri murid orang. Nah, seperti anak ikam, bukan ada umpat campur. Ikam kada jangan umpat mencampuri anak tuh, itu ngarannya mengacau tangan kada babaso. Ujar kasarnya kada tahu basah. Orang bisi abah umahnya nang tanggung jawab. Kita ada bisi anak, kita nang bertanggung jawab. Jangan mencampuri orang. Nah itulah nang sanak ikam si Inul. Bah, amun disuruh nang pindah bakal marah-marahan semuanya nenek inyakin demonstrasi melawan akan Inul sebab anak abah dan sanak. Ujar si Inul, kalian lawan kawan-kawannya, manajernya, tahu nggak? Saya punya rumah besar bagus di sekumpul. Kalian bisa datang sama-sama saya tidur di rumah saya. Ujarnya. Apa ikan? Saya punya ibu 3 cantik-cantik. Ujar ibu. Saya punya abah. Ujar. Apa ikan? Untung menyambat abah ya kawan. Ya kanya saya punya pacar bapak-bapak. Nah, kebayang pulang si ayang. Jadi sesuatu itu kita lihat memang sesuatu, tapi namun mata hati karena ada ilmu kita memandang nang di dalamnya, yaitu juzuk daripada Nur Muhammad. Kalau sealaman ini dunia akhirat ini Nur Muhammad ngarannya sealaman, kalau diambil sebuncuk sama luar badan ini, seluruh badan adalah Zaini, ya kan? Tapi kalau diambil ini hidung lain sudah, Zaininya tertinggal hidung, ya kan? Ini bibir, nah kada ada lagi Zaininya. Padahal sebukuan balik Zaini, ini juzuk, ini juzuk. Kalau ikam melihat hidung, melihat bibir, kawalah ikam kada melihat Zaini, kawalah. Asal tahu sudah bahwa sebukuan itu Zaini. Ini hidung, ini muntung. Hidung siapa? Zaini. Bibir siapa? Zaini. Putingnya tuh Zaini itu ada. Hidung Zaini, bibir Zaini. Nur Muhammad. Nur putingnya Muhammad. Nur putingnya itu ada. Paham lah. Tinggal lagi apabila tahu tapi kadada cinta, nah ini nang bahaya. Nang biasa apabila kada cinta timbul balikannya memusuhi. Hanya dua aja, cinta dan marah. Kalau kada cinta nang serupinya. Di mana supaya cinta?
Nah, itu harus tahu apa penyebab cinta. Satu, bungas itu penyebabnya. Kalau manusia akalnya waras, mendengar kabar bungas sudah tertarik hati. Itu adalah magnetis, bahasa Arabnya, bahasa kitanya magnet. Nang menarik cinta adalah cantik. Nur Muhammad paling cantik dari segala makhluk. Buktinya badan Sidin nang terbit dari nur itu. Kan badan Nabi itu terbit dari nur itu juga. Sama cantik kan Nabi Muhammad. Ya. Hidung seperti alif. Nah, muntung seperti huruf mim. Mim itu kan huruf mim itu. Kami seperti huruf nun berbalik. Nah, nun kalau nun itu nun berbalik. Nah, itu kanannya. Alifiyul anfimiyul fam numiyul hajib. Seperti alif hidungnya, seperti mim muntungnya, seperti huruf nun kaningnya. Alifiyul anfimiyul faminuniyul hajib. Alifiyul anfimiyul faminuniyul hajib. Maka dia menggatar hamuk kacang mendengar ngejek kacang hamuk hancur liok. Satu, bungas. Lamun sudah bungas Nur Muhammad ya tenang mengetahui nih kada cinta juga tungarannya kada waras kutak. Kada waras kutak tuh ada kelainan dari apa? Nyata-nyata orang bungas kenapa jadi kada katuju? Itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Satu, bungul. Kada tahu dibungas. Dua, hiri dengki. Wow, bahaya. Abu Jahal tuh tahu nang Nabi Muhammad tuh bungas, tapi karena inya hiri, kita musuh-musuh Inul tuh tahu bahwa Inul disayangi orang, buktinya banyak nang mangiau. Timbul hiri macam-macam. No, sifat hiri. Seorang bisi pisang halus melihat orang hirang lon anu ganggal lon panjangnya hiri, tadinya awal lagi panah harus dipanjangi digangali kada awal dilapis lah lawan apa melapis lawan seng batagor hendak kawa memang ajal ujar orang ulu sungai nasib ujar mandra kada kawa. Nah, dua, magnet cinta. Akhlak.
Nur Muhammad itu akhlaknya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akhlaknya Nur Muhammad itu menyayangi bagi alam semesta. Menyayangi, kalau mengasihi itu masih kurang. Kalau menyayangi itu di atas dari mengasihi. Kata-kata kita dulu mengaji masalah istilah, artinya kata. Ini begini, perbedaan antara dua kata ini belajar ilmu kata. Jadi Nur Muhammad itu mengasihi kepada alam semesta. Lamun sudah kita dikasihi oleh Nur Muhammad, lalu kada cinta lawan nang mengasihi itu, menyayangi nang menyayangi itu, penyakitnya dua, bungul atau iri. Bungul atau iri. Semestinya kalau orang kada iri dan orangnya berpengetahuan, melihat rupanya elok, akhlaknya menyayangi, kada kawa memisahi, sadat teh pun kada kawa memisahi. Uja orang bahari sakirip mata kada tadinding. Nur Muhammad itu kada kawa tadinding itu bang. Indah banget mengarang bapak jam tuh mata, indah banget hingga hendak melihat aja. Kenapa? Elok dan sifatnya, akhlaknya menyayangi. Bendanya elok benar dan aku disayanginya. Lalu mata kasih itu aja. Sekali kasih itu ada orangnya, kasih itu ada orangnya, kasih itu ada orangnya. Sebabnya tadi di mana-mana Nur Muhammad ini ada. Sampai di benda yang paling halus, buyut tunggal, garing 4 tahun, kada makan, kada minum, kada guring, kan halus banget. Ya tak ada di dalam situ Nur Muhammad. Buyut tunggal, tunggal itu halus. Buyutnya pulang kan halus banget, garing 4 tahun, makan kada minum kada guring kada, kan halus banget. Sahalus itu di dalamnya ada Nur Muhammad penuh, kada ada satu pun nang kosong dari Nur Muhammad. Begitu ilmu. Jadi menikam Tuhan hendak mengenal Allah dengan jalan Nur Muhammad. Ini pembicaraannya. Lamun mengenal Allah dengan jalan tauhid, ya kan? Ini perbuatan Allah. Jalan tauhid ini Nur Muhammad, jalan Nur Muhammad. Mana dua afdal? Afdal jalan Nur Muhammad. Sama tujuan untuk sampai ke Allah, tapi lurung sini afdal. Di mana afdalnya? Kalau jalan Nur Muhammad, syariat halal haram dipakainya. Kalau jalan perbuatan Allah, sembahyang bisa ditinggalkan, puasa bisa ditinggalkan, salat perbuatan Allah juga. Kalau Nur Muhammad nang kaya mata Nabi Muhammad. Nah, ini jadi apa menurut Nabi? Di sini menurut Iblis. Jadi kalau guru memimpin muridnya jalan tauhid, hati-hati. Kalau memimpin dengan Nur Muhammad, selamat. Kalau dua-duanya guru melajari jalan tauhid begini, jalan Nur Muhammad begini, nyawa unda satukan tauhid dengan Nur Muhammad dan unda suruh nyawa mengamalkan Nur Muhammad ini, itu ngaruhnya gurunya Qutbul Aqwan, presiden segala wali di masa itu. Paham lah? Kalau gurunya cantik,
lah hidung mancung persis si ayam, bibir tipis seksi persis si ayam, dahi lebar sama lawan ayam, dagu panjang puja orang bahari membaji, iya benar ayam juga. Hah? Tingginya 170 sama ayam juga. Pinggulnya seperti ayam juga. Bahunya seperti ayam juga. Wah, pinang dibelah kacip. Hah? Sayang kurangnya di Jakarta. Guru IJ-nya bisa kumpul jauh. Kalau secara akal kada bisa terdapat jauh, tapi takdir kada bisa dilawan. Iya pula, mau pula. Nah, itu garam di laut, asam di gunung. Iya kan? Tapi nangaran asam tetap aja masam. Nangaran garam tetap aja masif. Lalu di dalam panci menjadi satu. Hancur liok. Sikung kenal aminakannya, aduh pahirian rupanya. Satu magnet cantik Nur Muhammad paling cantik. Dua pengasih penyayang Nur Muhammad sangat pengasih penyayang. Tiga kada pamarah, kada penyarikan. Nur Muhammad sangat menahan marahnya. Ini satu magnetis menarik orang cinta kepadanya. Mun orang kada penyarikan, ya tak ada ketujuh juga penyakitnya bungul dan iri. Sugih Nur Muhammad itu memegang kunci dunia dan akhirat, khazanah Allah Ta'ala, kekayaan Allah Ta'ala diserahkan semuanya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad menang memegang kekayaan Allah. Rasulullah bersabda, innama ana qasim, aku nang tukang bagi-bagi kepada seluruh alam. Berarti semuanya yang dibagi itu di tangan silin. Nah, dibagi sedikit. Ada nang sedikit dapat, ada nang banyak, ada nang sehari dapat saban hari, ada nang sebulan sekali dapat, ada nang setahun sekali dapat, ada nang setiap hinak dapat. Ini nang membagi-baginya. Hadis Nabi. Apalagi kata-katanya innama. Bahasa Banjarnya apa ya, bahasa Banjarnya nang berimat bepandel. Ada kalau orang bahasa ngapa ya acak jatuh kelampayan lah. Wah, kan artinya berimat kalau bepandel ya Allah, itu innama acak jatuh kelampayan lah ya. Ya berimat kalau bepandel itu innama sebenarnya itu innama. Aku ini satu-satunya orang yang membagikan. Qasim itu mufrad, satu-satunya. Wallahul mu'ti, tapi yang memberi aku Tuhan. Aku membagi ke lain pula. Lamun nyata pahala lawan tukang bagi itu. Nang nyata dulu kada betimbe.
Amun betin itu jauh kalau lambat sampainya. Iya, cara mendekatkan ke situ dengan cinta. Cinta dengan kenal. Tak cinta maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Kenal dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi lamun kada mau belajar bidang yang ini, mana bisa kenal. Kalau kada kenal, mana bisa cinta. Setiap orang belajar itu bukan di hadapan guru. Nang penting belajar itu satumat di hadapan guru, di rumah beberapa jam belajar. Ujar bahasa bahari mutalaah. Ujar bahasa bahari orang wayah ini belajar, ya kan? Neng, makan dulu sama mame sama pape. Maaf masih belajar nih, pe. Dan belajar. Padahal kan ada gurunya. Inya mutalaah. Nah, membuli belajar karena di sekolah. Jadi nang di rumah ini lancar-lancar membuli ke. Lamun nang di sini aja mbahnya boleh hilang sama lon kitab dibuka mbah datang ke rumah simpane. Ada kesah lagi ya. Orang sambil dijalankan mikirakan aja nongko tadi. Ya kakak langit mata isinya langit ini juzu. Nah, langit ini ada isinya itu nur itu cantik banget, nur itu menyayangi banget, nur itu kada penyarikan kayak apa jual lah mengarang nur itu. Nah ada pikiran kayak apa hendak melihat toh. Mbahnya hendak bana melihat, bujur hendak melihat, mbahnya terguling datang Rasulullah narangnya bermimpi. Babila bermimpi Rasulullah sekali aja napa gawian hitam samunyaan berhasil. Orang dagang sugih, pegawai tinggi pangkatnya, orang daring baik. Orang kawin beranak, nang bini-bininya panglah, menang lakinya kan mau beranak. Orang tak aman diterima aman. Nah, itu. Orang bakal dapat keramat si wali. Apalagi apabila sudah sekali aja bisa. Di sini kira-kira berapaan sudah bisa jadi mimpi. Dapat bini. Kan bini kalau dibalik nabi. Nabi kalau dibalik bacaannya bini. Sangat disayangkan orang umurnya 40 belum pernah sekali bermimpi lawan Nabi. Oleh sebab itu amalannya ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa sirrillahil akbar. Jangan lebih, jangan kurang dari 15 kali membacanya. Waktunya sudah barabah hendak guring. Tanpa udu, rahat junub, guring, datang Rasulullah. Ujar guruku di dalam tulisan sidin kada limpat seminggu akan
mimpi akan Tuhan berdapat Rasulullah SAW. Tinggal lagi ada suara kena aku Rasulullah, pasti itu. Atau ada orang lain suaranya kadang-kadang orangnya kadang kelihatan itu Rasulullah. Nah, kalau tidak ada suara dari beliau, tidak ada suara yang ada orang yang madahkan sidin Rasulullah, hanya perkiraan sinang pemimpi, boleh jadi ini Rasulullah, tungarannya mahayal. Apalagi menelpon kena lawan abah, dari siapa ulun, siapa ikam anak pian, ngaran ikam siapa si bayinya, di mana ikam di peler hari, ada apa nak ulun mimpi, orangnya bajubah, basurban, baselendang. Rasa-rasa ulun orang itu Rasulullah, rasa-rasa lain ini dasar aja aku Rasulullah, atau ada sesuara ini Rasulullah dalam mimpinya begitu. Nah, kalau Rasulullah itu memang sudah asli dalam mimpi tadi sidin bepada atau ada suara, nang kita perhatikan rupa beliau itu seperti siapa. Kalau seperti misalnya Muhammad Amin Al-Qutbi lah, nah itu kita yakin bahwa Rasulullah SAW berubah rupa seperti Muhammad Amin Qutbi. Jadi tatkala mendapat Muhammad Amin Qutbi, kita sudah dipadahkan di mimpi ini Rasulullah, cuma ba'aleh rupa manya rupa. Di sini duduknya hadis Nabi, man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa bersalaman lawan orang alim, sebenarnya bersalaman lawan unda. Mun bapagut lah, itu kan bersalaman aja. Mun sudah hadisnya ada, kurang alimnya pulang cantik lah, kurang alimnya pulang pangasih penyayang, kurang alimnya pulang kada penyarikan, kurang alimnya pulang gihso. Napa? Nah, ya tak ada sayang juga, kada cinta juga. Dua tak bungol lawan hiri itu. Orang hendak masuk ke rumah lewat mana? Lewat pintu. Lamun lewat jendela pang maling lewat pintu ya. Nah, pintunya Rasulullah siapa? Guru kita. Guru kita. Dimapa mengetahui guru kita? Ya nang tadi bermimpi mendapat Nabi, rupa Nabi model guru kita. Iya sudah. Iya sudah ada lain. Tapi nang ditunggu-tunggu. Nabi di dalam mimpi itu seperti rupa kita nang bermimpi. Berarti kita khalifah gantinya. Cuma kada boleh berdusta. Pabilanya kita kada bermimpi lawan Nabi bepada unda bermimpi Nabi, ya Allah, sekurangnya dosa besar kalau tidak murtad. Jangan diulah-ulah mainan aja, jangan. Nah, kalau sudah bermimpi sekali, dua kali, tiga kali, itu kena waktu bangun ke ini nah. Sot datang
di hadapan kita. Nah, itu melihat waktu bangun. Kalau melihat waktu bangun, nah bukan khalifah lagi makamnya orang tadi, paham? Itu sahabat. Kalau sahabat Nabi, samunyaannya ahli surga. Kalau khalifah balaja bisa diobah, bisa dirubah, bisa ampih. Kalau sudah sahabat kada bisa ampih. Nah itu kada bisa ampih. Lalu sahabat Nabi macam-macam. Ada Abdurrahman bin Auf, sugih. Sugihnya itu berdagang. Nah, jadi ada orang yang jadi sahabat Nabi melihat Nabi waktu bangun, jawiannya berdagang. Tapi tandanya ujung kada banyak. Nah itu manusia kalau berdagang ujungannya kada banyak, murah. Dagangannya egal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berjual egal. Lain egal nang kurang nang bedangdut itu lain. Egal itu biasakan kalau onta pabilanya belokop dipasang egal itu di lintuhnya kan kalau bangun lagi. Itu egal. Itu egal. Wajah ini di kepala banyak surban pasang di sini. 200 egal karena itu dagangannya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Inya mengambil dari orang yang memproduk, kemudian menjual asal ada ujungan. Lalu orang banyak mengambil lawannya, menjadi nang sugih sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Di atasnya ada penyebab kenapa Abdurrahman bin Auf itu berdagang egal maka sugih kaya. Umanya Abdurrahman bin Auf membidani Rasulullah SAW. Waktu Siti Aminah melahirkan Rasulullah, nang jadi bidannya Umma oleh Abdurrahman bin Auf. Siapa ngarannya? Syafa. Kalau kita di sini Syafa itu kan laki-laki lah. Kalau bahar itu Syafa itu ngaran bini-bini. Itu ujar guru sama Syafa, ujar guru yang lain Syifa. Artinya kita jelas Sarifah Syifa. Umanya Abdurrahman Syafa. Apa maknanya Syifa? Penyembuh. Apa makna Syafa? Sangat menyembuhkan. Nah itu maknanya. Nah karena inya membidani Rasulullah dan inya mencintai Rasulullah, nah ini dua. Cinta kepada Nabi buktinya membidani, maka dapat berkat Rasulullah. Anaknya suci. Jadi namun kita hendak anak buah kita yang akan datang kada sengsara, kita nang Tuhannya ini dulu mencintai orang saleh. Pasti anak kita berkatnya. Lamun kita lawan orang saleh kada tahu manahu lulu buah-buah, anak buah kita kena hanya satu minggu bingung. Artinya anak buah kita sengsara kena sorong jua kada bertanam sugih. Macam apa anak hendak mengamutik kesugihan. Tapi iblis ini tumatan beherilah, dan iblis ini kada pernah sekali garing. Aku sudah masuk di rumah sakit mana-mana kada pernah, dan aku bertakun adakah nang opnama atau obat atau minta apa resep lawan dokter ngarannya iblis kada ada. Jadi lamunnya sehat terus-terusan itu kan kada ada garingnya. Artinya bakar raja itu kan kada ada ampihnya. Nang dimusuhinya Nabi Adam dan manusia. Ya kan Nabi Adam aja tuntung ya sudah. Ini manusia siapa aja. Jadi diulahnya manusia ini sedikit masalah, lalu jadi gono pembicaraannya. Masalahnya sedikit, pembicaraannya sampai 2, 3, 4 sampai 5 tahun.
partainya tabalain 5 tahun bakal larinya kada basasakan. Kenapa? Iblis mengganggu manusia supaya manusia jangan lagi bakasih sayangan. Tahukah sudah? Jadi apabila apa dan mengapa nang kita pikirkan, hitung, kali, bagi, tambah, kurang, jumlah, bamusuh-musuhan, itu adalah taktik daripada iblis. Apabila kita menghitung tambah kurang kali bagi sama dengan bakasih sayangan, itu adalah jalan Rasulullah. Itu aja, kamu di situ aja. Mun aku kayak ini badauran caganya, lamun aku nangka ini rapat jadinya, nah apabila rapat gawi, apabila jarang kada usah. Itu aja tak. Kenapa keingatan? Aku jadi menyampaikan ini pina serius banget karena aku khawatir kalau aku kawin pulang ke Jakarta. Jadi kada kawal lagi memadahiran di sini. Bapak kawin ke Jakarta nang di sini menyariki, ku tinggalkan nang menyariki. Ku datangi ayam kok. Tuntung. Nah, pada lagi pada ayam makan. Nah, kenapa panderan Pak, gawian Pak, hati kepikiran, apabila akibatnya cagar badauran, jangan digawi, jangan dilaksanakan. Apabila cagar menambah kasih sayang, gawi aja. Itu ikam aja berpikir lagi. Apabila cagar menambah kasih sayang, itu jalan Rasulullah. Apabila cagar badauran, itu jalannya iblis. Coba ikam, bukan Nabi Adam aja yang dipisahnya lawan Siti Hawa. Anak Nabi Adam pada dua, Qabil lawan Habil, bebunuhan. Nah, jadi bukan abahnya aja lawan umahnya, tak anaknya pulang. Daripada jahatnya iblis ini. Lamun abah misalnya dimusuhi orang, mati abah, anak abah pulang di sampingnya dimusuhinya, memang iblis yang kayak itu. Kalau sudah mulai nang tuanya dimusuhinya, nang anumnya minta juga. Datang bubuhan Al Idrus. Nang di situ, di sini, di situ, di sini, melaporkan ulun disariki orang. Nang datang ulang stikum Al Idrus dulu disariki orang. Bahkan kemunyaan Al Idrus saja melapor kepada Sahibul Adan, Sahibul Laban, Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman Sagar bin Muhammad Maulad Dawilah. Nah, pendatangnya anak cucuku berata ulun dihiri orang di kampung ulun, di mana nyawa situ nyawa ulun dihiri orang itu siapa nyawa bangsanya Pak Al-Idrus samunya anda kan sidin bakaran tulis sidin membaca kasidah, ujar sidin, wa mithluna ya hasidina yuhsad dugul ana keturunan kita Al-Idrus ini tidak ada satupun yang kada dihiri orang. Sudah kaitan
pacucuannya Sagap kan Al-Idrus bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Sagap jadi cucu oleh Sagap, Al-Idrus cucu oleh Sagap. Tapi kasihan nasibnya Al-Idrus dihiri orang aja. Zubul ana nang mahiri itu akan diberikan kesusahan kepayahan. Kenapa garang? Abauna wa ajdaduna afadir as-salihin as-salihin. Abahunda Abu Abdullah Idrus, Kai Unda Abu Bakar Sakran, Datu Unda siapa? Abdurrahman